Lanjut soal nomor 9. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Nah, jadi sesuai dari rumusan indikatornya, yaitu menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yang paling penting harus dikasih ke siswa adalah bagan alur prosesnya. Nah, guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Lanjut soal nomor 10. Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka penguatan yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman, B. Memberikan hukuman, C. Memberikan tugas tambahan, D. Memberikan peringatan, E. Mendekati siswa tersebut. Oke, jawaban yang paling tepat adalah E. Mendekati siswa tersebut. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Siswa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan bicara dari hati ke hati. Jadi jelas, kalau opsi A, B, C, dan D itu kurang tepat. Jadi yang paling tepat mendekati dulu. Kalau masih dia tidak peduli, baru memberikan peringatan. Masih juga tidak peduli, mungkin bisa memberikan tugas tambahan. Masih juga baru bisa memberikan hukuman yang mendidik. Lanjut ke soal nomor 11. Ketua Komisi Yudisial melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim. B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. C. Mendorong agar Komisi Yudisial memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum. D. Mengevaluasi putusan MA apabila memecat semua hakim pelanggar hukum. E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Dalam praktek belajar kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara maka harus memiliki keterampilan kewarganegaraannya. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Soal nomor 12. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar, maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A.
mengamati lingkungan, B. mengumpulkan informasi, C. mengidentifikasi masalah, D. menemukan masalah, E. merumuskan masalah. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi B. mengumpulkan informasi. Dalam melakukan prosedur evaluasi pembelajaran, maka guru harus mengarah pada pendekatan saintifik dalam kegiatan di mana guru yang memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah dikategorikan mengumpulkan informasi. Soal nomor 13. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak A. objektif, B. adil, C. sahih, D. akuntabel, E. valid. Oke, jawabannya adalah opsi B. adil. Jadi pada saat soal dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu tindakan ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak adil. Jadi guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN, maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena berbeda jenis kelamin. Karena hal ini menjadikan tidak adil. Nah, guru dalam melakukan penilaian harus dilakukan dengan adil dan tidak membedakan latar belakang maupun jenis kelamin. Soal nomor 14. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah A. tujuan pembelajaran diketahui, B. teknik penilaian ditentukan, C. penilaian telah dilaksanakan, D. instrumen penilaian telah disusun, E. kunci jawaban disusun. Oke, sudah jelas sekali di sini jawabannya adalah opsi B. teknik penilaian ditentukan. Jadi gini ya, teman-teman para pejuang NIP. Jadi pada saat kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian, jadi sebelumnya guru harus menentukan dulu teknik penilaian yang ditentukan itu seperti apa tekniknya. Setelah itu sudah dilakukan baru bisa dijabarkan kisi-kisinya. Kalau itu belum, maka belum bisa dijabarkan kisi-kisinya. Nah, sesuai dengan langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran. Setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi yang dibuat memuat materi, indikator pencapaian kompetensi, bentuk soal, tingkat kesukaran soal, dan berapa jumlah soal dari setiap indikator pencapaian kompetensi. Soal nomor 15. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. lembar observasi, B. produk, C. project, D. skala sikap, E. tes tertulis uraian. Baik, jadi sudah jelas sekali jawabannya adalah opsi E. Nah, jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah tes tertulis berupa uraian. Karena guru ingin mengetahui pemikiran peserta didik terkait makna yang itu akan lebih mendalam jika menggunakan uraian, bukan menggunakan tes-tes yang lain. Lanjut soal nomor 16. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional, B. mengerjakan PR tentang makna dan arti kebangkitan nasional 1908, C. membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional 1908,
D. Membuat ringkasan isi buku Soekarno. E. Semua salah. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Menentukan jenis remedial harus berdasarkan sebuah hasil penilaian. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KBM untuk tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. Soal nomor 17. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Project, C. Unjuk kerja, D. Observasi, E. Tes tertulis. Oke, jelas sekali di sini kata kuncinya mempresentasikan hasil identifikasi. Nah, jenis instrumen yang cocok adalah opsi C, unjuk kerja. Nah, ini untuk menilai mempresentasikan hasil identifikasi. Unjuk kerja merupakan jenis instrumen penilaian yang tepat dipilih guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai IPK yang ada. IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan meminta peserta didik untuk tampil mempresentasikan hasil kerja peserta didik dan penilaian yang sesuai adalah unjuk kerja. Soal nomor 18. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik. Iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific, B. Cooperative learning, C. Contextual teaching and learning, D. Discovery learning, E. Project based learning. Oke, jawabannya adalah opsi B. Cooperative learning. Salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran, maka dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, karena ada banyak tipe seperti jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain, sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan, yaitu civic skills. Soal nomor 19. Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita cek jawaban yang benar adalah opsi B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, penggunaan teknologi baru dapat memberikan hasil yang maksimal dari peserta didik untuk menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, untuk selanjutnya SKB Guru PPKN Materi Profesional. Nah, ini akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.
Jadi jangan lupa di like and subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga teman-teman mendapatkan NIP pada tahun ini. Terima kasih.